Ibnu Taimiyah wafat di kota Damaskus, Arab Suriah, dimakamkan di sana, dan saat ini makam Ibnu Taimiyah tepat berada di belakang rektor Universitas Damaskus, kampus Baramkeh, berdekatan dengan terminal dan Jisr Rais Hafizul Asad. Ibnu Taimiyah bernama lengkap Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn Taimiyah Al-Harrani. Ibnu Taimiyah dilahirkan pada 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, 22 Januari 1263 Masehi di Harran, Turki. Sementara wafat pada tanggal 22 Dzulqa'dah 728 Hijriah, 26 September 1328 Masehi di penjara Qal'ah Dimashq, Benteng Damaskus, Republik Arab Suriah. Ayah Ibn Taimiyah, Syihabuddin bin Taimiyah, adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majiduddin Abul Birkan Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani adalah seorang ulama yang menguasai ilmu fiqih, hadis, tafsir, ilmu usul, dan penghafal Al-Quran atau Hafizul Quran. Ibnu Taimiyah lahir pada zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ketika berusia 6 tahun, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak pada tahun 1268 Masehi atau 667 Hijriah. Semenjak kecil, Ibnu Taimiyah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz, dan ahli hadis negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Saat usianya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubus Sittah dan Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir. Suatu kali ketika ia masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Halab, Aleppo, Suriah, yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara tepat dan cepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, ia pun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. Sehingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah seperti ini. Di Damaskus, Suriah, ia belajar pada banyak guru dan memperoleh berbagai macam ilmu, diantaranya ilmu hitung, matematika, ilmu khat, nahwu, dan ilmu fiqih. Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda dia telah hafal Al-Quran. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun, dan usia 19 tahun ia telah memberi fatwa dalam masalah-masalah keagamaan. Selain sebagai ulama dan pemikir handal, Ibnu Taimiyah juga memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Sakhab dekat kota Damaskus pada tahun 1299 Masehi, dan dia mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313, dia juga bertempur di kota Yerusalem dan mendapat kemenangan pula. Dan sesudah karirnya itu, Ibnu Taimiyah tetap mengajar sebagai profesor yang ulung. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara Qal'ah Dimashq, disaksikan oleh salah seorang muridnya, Ibnul Qayyim, ketika dia sedang membaca Al-Quran surah Al-Qamar yang bunyi, Innal muttaqina fi jannati wa nahar.